Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 13 April 2021 bersama Romo Antonius Rajabana OMI dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Para sahabat Fresh Juice yang terkasih, hari ini 13 April, Selasa 2021, gereja mengajak kita untuk melihat kembali, mengenali Yesus sebagai Allah yang turun menjadi manusia. Yesuslah yang mengenal Bapa, yang kemudian memperkenalkan Bapa kepada kita. Karena memang Yesus yang sejak semula ada bersama Bapa. Kita dengarkan bacaan Injil hari ini dan kita belajar serta menerima rahmat dari firman Tuhan yang disediakan oleh gereja untuk kita. Bacaan diambil dari Injil Yohanes bab 3 ayat 7 sampai dengan 15. Dalam percakapannya dengan Nikodemus, Yesus berkata, "Janganlah engkau heran karena aku berkata kepadamu, kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau, engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang, atau kemana ia pergi. Demikianlah halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari roh." Nikodemus menjawab katanya, "Bagaimanakah mungkin hal itu terjadi?" Jawab Yesus, "Engkau adalah pengajar Israel, dan engkau tidak mengerti hal-hal itu? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya kami berkata-kata tentang apa yang kami ketahui, dan kami bersaksi tentang apa yang kami lihat, tetapi kamu tidak menerima kesaksian kami. Kamu tidak percaya waktu aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal duniawi. Bagaimana mungkin akan percaya kalau aku berkata-kata dengan kamu tentang hal-hal surgawi? Tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain Dia yang telah turun dari surga, yaitu Anak Manusia. Dan sama seperti Musa meninggikan ular di padang gurun, demikian juga Anak Manusia harus ditinggikan, supaya setiap orang yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari terkasih, Tuhan Yesus berhadapan dengan Nikodemus. Sebetulnya bukan sekedar Yesus berhadapan dengan pribadi Nikodemus, tetapi Yesus berhadapan dengan kelompok yang ada di belakang Nikodemus. Nikodemus adalah wakil orang-orang Farisi, pengajar Israel, yang mempunyai paham bahwa mereka taat pada hukum. Kalau mereka taat pada hukum, mempersembahkan korban silih, korban bakaran, korban penghapus dosa, maka mereka akan selamat. Tuhan Yesus tidak menghina atau mengkritik kaum Farisi, tidak. Tetapi semangat Farisiisme, nah itu yang dia kritik. Kaum Farisi itu baik sekali. Kenapa? Karena mereka taat pada hukum. Tetapi yang dikritik adalah bahwa taat pada hukum saja cukup. Nah itu yang dikritik oleh Tuhan. Karena itu Tuhan mengatakan, kalau hidup keagamaanmu tidak lebih baik daripada orang-orang Farisi, kamu tidak bisa masuk dalam kerajaan Allah. Memuji tetapi sekaligus juga itu belum cukup. Maka orang Farisi sebenarnya mau diajak supaya bisa menjadi seperti Nikodemus, yang bukan hanya taat pada hukum, tetapi mengenal Allah dan mempersembahkan persembahan hidup karena kasih, bukan karena sekedar ini adalah hukum yang harus dijalankan.
Dan Tuhan sebetulnya kurang berkenan. Karena kalau kita hanya berprinsip yang penting menjalankan hukum, nanti kita menjadi kelompok elit seperti orang-orang Farisi yang merasa bahwa mereka benar karena sudah menjalankan hukum. Dan orang-orang yang tidak menjalankan hukum tidak sekualitas seperti mereka. Padahal ada banyak, mungkin karena hidupnya, karena pekerjaannya tidak bisa menjalankan hukum. Para gembala, mereka selalu hidup di padang gurun, mengikuti para gembalaannya. Karena itu tidak bisa setiap kali ke bait Allah, mempersembahkan korban penghapus dosa dan sebagainya. Dan kemudian orang Farisi mengatakan, kelompok gembala ini, mereka orang-orang yang tidak mengenal hukum. Bagaimana bisa selamat? Kalau mereka berdosa tidak bisa menghapus dosa mereka, karena tidak bisa mempersembahkan korban penghapus dosa, dan macam-macam alasan yang lain. Dan itu yang Tuhan tidak mau. Kita sendiri diminta. Bagaimana kita berelasi dengan Tuhan dan berelasi dengan sesama. Memang taat pada hukum, pada perjanjian bagus sekali. Tetapi itu tidak cukup. Bagaimana? Apakah kita bisa menghayati relasi kita dengan Tuhan, relasi kita dengan sesama, cara beriman kita, karena cinta yang mengalir dari dalam, karena iman, karena bimbingan Roh Kudus, sehingga kita bisa mengerti perwahyuan yang dibawa oleh Tuhan. Sudah terbukti, kalau hanya mengandalkan taat pada hukum saja, tidak akan sampai kepada pengenalan yang sejati akan anak Allah. Buktinya Nikodemus, pengajar Israel itu, orang yang baik itu, tidak bisa mengerti tentang Roh Kudus, tidak mengerti tentang Yesus, karena akal budi, ketaatan pada hukum tidak akan mampu memahami itu semua. Yang dibutuhkan dari pihak kita selain taat pada hukum, juga keterbukaan. Bahwa Roh Kudus ada di dalam diri kita, bahwa Roh Kudus membimbing kita sedikit demi sedikit. Sehingga kita bisa mengenal perwahyuan secara penuh di dalam diri Yesus kepada kita. Sehingga kita melakukan kebaikan bukan karena hanya taat pada hukum. Kita melakukan kebaikan karena kita mengasihi Allah. Kita melakukan kebaikan karena bersyukur sudah dikasihi. Demikian halnya juga dengan beriman. Kita percaya kepada Allah karena bimbingan Roh Kudus. Kita percaya kepada Allah karena Tuhan Yesus yang sudah turun dan mewartakannya. Bukan karena kita percaya karena memang itu yang ditulis di dalam hukum harus percaya. Bukan. Mengimani Yesus adalah sebuah perjumpaan pribadi. Bukan sekedar mengetahui dan melaksanakan kewajiban-kewajiban. Tetapi relasi pribadi yang sangat mengubah dan mempengaruhi keputusan-keputusan kita. Cara pandang kita. Cara kita berelasi. Dan karena itu membutuhkan sebuah perubahan yang radikal. Yaitu yang berubah adalah sudut pandang, cara memahami, cara mengerti. Kita melihatnya dari sudut pandang iman, bukan dari sudut pandang akal budi saja. Itulah panggilan kita semua. Kita dipanggil oleh gereja untuk taat pada hukum, tetapi beyond ketaatan buta. Ketaatan pada hukum karena cinta kepada Allah. Melaksanakan perintah Tuhan karena mencintai Tuhan. Dan memang sebetulnya perintah Tuhan yang utama adalah perintah kasih. Inilah perintahku, hendaklah kalian saling mengasihi, seperti aku mengasihi kamu. Ketaatan tetap kepada hukum, tapi hukum itu adalah hukum kasih. Bukan hukum formal yang seringkali rigid dan malah kemudian tidak bisa atau menghalangi kasih untuk dilaksanakan. Disitulah seringkali terjadi ketegangan. Sekaligus ingin taat pada hukum, tetapi melawan cinta kasih. Taat pada hukum, tapi kurang berbelas kasih. Nah, Tuhan mengajak kita semua supaya bisa menyatukan itu. Justru hukum yang kita jalankan seharusnya menjamin cinta kasih dilaksanakan. Nah, itu yang paling tepat. Sehingga ketika kita menaati hukum, kita sebetulnya sedang mewujudkan cinta kasih kita yang terbesar. Karena saya mengasihi, maka saya taat. Karena saya taat, saya berharap cinta saya menjadi nyata. Kalau saya sungguh mengasihi, saya harusnya taat. Antara mencintai, beriman, dan taat pada hukum bukan dua hal yang bisa dipertentangkan.
Kalau kita menaati hukum, tetapi kemudian kita dirasa kurang berbelas kasih, kita mesti berhenti sebentar, merefleksikan kembali apa yang harus kita buat, sehingga kita bisa bertumbuh, sehingga pelaksanaan hukum sungguh-sungguh bisa mendukung cinta kita menjadi lebih nyata, lebih bisa dirasakan oleh orang lain. Itulah kenapa Tuhan menegur Nikodemus. Sebetulnya juga Tuhan mau menegur sekelompok besar yang lain, yaitu kaum Farisi, para ahli hukum Taurat itu. Jangan hanya menaati hukum saja lalu kehilangan cinta kasih, atau sebaliknya bersembunyi di balik hukum supaya tidak melaksanakan kasih pun merasa oke. Atau lebih buruk, merasa diri lebih baik dan menghina yang lain karena saya sudah taat hukum, orang lain tidak melaksanakan hukum sama sekali. Semangat yang ingin ditanamkan oleh Tuhan adalah semangat keterbukaan, semangat iman karena bimbingan Roh Kudus itu, sehingga pelan-pelan kita bisa bertumbuh dalam kasih kepada Tuhan, dalam kasih kepada sesama. Sehingga kalau semuanya didasarkan pada kasih, maka pelaksanaan hukum menjadi sungguh-sungguh sampai pada maksud dan tujuan semula, yaitu supaya cinta kasih bisa dijamin terlaksana dengan baik. Maka kita mewarisi sebuah prinsip yang sangat baik dari gereja. In unum caritas, in dubium unitas, in principi veritas. Pada hal-hal prinsip, kebenaran yang harus dipegang. Kalau masih meragukan, masih diperdebatkan, yang penting kesatuan. Tetapi di dalam semuanya, cinta kasih harus menjadi dasar. Di antara semua itu, kita berusaha untuk maju dan bertumbuh. Tetapi dalam usaha tumbuh itu, ingat satu prinsip juga. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati. Sahabat Fresh Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa, 13 April 2021. Terima kasih kepada Romo Antonius Raja Bana untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Salam Fresh Juice.